Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zawa, kembali lagi di Obras, obrolan santai mahasiswa dengan tema Tunas Baru Kabinet Cakrawangsa. Bersama saya Dina Novita, di sini selaku moderator. Dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya temani oleh Ketua Umum HMPS Mazawa periode 2022-2023. Mas Teguh Hanafi, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, apa nih Mas kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya yang pasti kuliah ya, karena kita kan sebagai mahasiswa. Terus yang kedua juga ngurusi organisasi juga, karena kebetulan saya juga menjadi Ketua Umum HMPS Mazawa, jadi kesibukannya masih itu saja. Dari yang saya dengar nih Mas, kan HMPS Mazawa tahun ini membuat kabinet dengan nama Kabinet Cakrawangsa. Nah, bener nggak sih Mas? Betul sekali. Jadi kabinet tahun ini kita beri nama Kabinet Cakrawangsa, yang berarti generasi cerdas gitu. Nah, untuk nama Kabinet Cakrawangsa sendiri nih Mas, itu terinspirasi dari mana sih Mas sebenarnya? Jadi Kabinet Cakrawangsa ini terinspirasi dari kabinet yang didirikan oleh salah satu universitas di daerah Jawa Timur. Untuk tepatnya saya lupa. Kemudian dari situ kita mencoba mengulik apa sih Cakrawangsa. Kelihatannya kan bagus, untuk dibaca juga menarik gitu. Kemudian kita cari artinya, oh ternyata arti dari Cakrawangsa itu adalah generasi cerdas. Harapannya tentunya kabinet tahun ini, di tahun keperodian saya 2022-2023, harapannya semoga kabinet kita menjadi kabinet yang cerdas, dalam artian kita mampu melihat peluang dan gimana sih cara mengeksekusi peluang itu agar bisa terwujud menjadi program kerja yang baik. Kalau untuk logonya sendiri tuh Mas, tuh terinspirasi dari apa sih Mas? Untuk logonya kita terinspirasi dari tiga benda atau tiga makhluk hidup. Yang pertama itu ikan, kemudian ada angsa, dan yang terakhir itu bunga lili. Nah, tadi kan menurut Mas Teguh itu ada logonya angsa nih. Nah, itu kan melambangkan kekompakan, kesetiakawanan, serta simbol cinta sejati terhadap lingkup HMPS nih. Kira-kira bagaimana sih langkah Mas Teguh untuk mewujudkan hal tersebut gitu? Ya, mewujudkan kekompakan ya, dalam artian itu dilambangkan dengan angsa. Tentunya kita mewujudkan itu tidak serta-merta atas andil saya sendiri sebagai ketua umum. Tentunya kita juga melibatkan seluruh elemen dari HMPS Mazawa, dari mulai pengurus, kemudian HMPS ini kan sebenarnya nggak cuma pengurusnya saja, tapi seluruh mahasiswa di Mazawa ini termasuk HMPS, karena itu termasuk dari himpunan mahasiswa program studi. Jadi untuk mewujudkan kekompakan, kita sudah mencoba melaksanakannya di internal sendiri. Kita sudah melaksanakan makrab yang tujuannya adalah mempererat silaturahim kita, saling mengenal dan sebagainya, dan semoga dengan langkah awal seperti itu kita dapat mewujudkan kekompakan sehingga kita bisa berjalan beriringan mewujudkan program kerja kita agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga terlaksana ya Mas. Amin. Kan selain logo angsa nih Mas, kan untuk latar belakangnya sendiri itu warna biru tua nih Mas. Yeah. Nah, dari yang saya baca, warna itu memiliki makna dapat mengambil keputusan serta kebijakan yang tepat dengan tidak adanya tekanan dari pihak dalam maupun luar organisasi. Lalu bagaimana sih cara menyikapi Mas Teguh nih selaku ketua HMPS nih jika terdapat tekanan dari dalam maupun luar organisasi? Iya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah intervensi dari pihak dalam maupun luar, yaitu pengaruh yang dimasukkan dari internal maupun eksternal HMPS. Dimana yang kita benahi itu di awalnya adalah mindset dari setiap pengurus HMPS, dimana pola pikirnya itu harus diubah. Mereka adalah seorang organisator, di mana mereka harus punya keputusan yang konkret, sehingga mereka juga harus punya pendirian. Ketika mereka ada masukan, intervensi dan sebagainya, itu hanya jadi hal pertimbangan saja. Untuk kemudian mereka perseorangan ini juga harus memiliki pendirian, di mana mereka juga dapat memutuskan bagaimana sih keputusan yang paling bijak, yang paling benar untuk organisasi mereka. Jadi mereka memutuskan tanpa intervensi, tapi dengan saran dan masukan gitu. Baik.
Nah, untuk HMPS sendiri kan memiliki tujuan nih Mas, untuk mengembangkan bakat, intelektual, dan jiwa kepemimpinan anggota. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut nih, terobosan apa sih yang akan Mas Teguh lakukan? Baik, terobosan apa? Yang pasti kita merencanakan intelektual dan sebagainya itu dimulai dari internal kita sendiri. Dari internal kita ada berbagai divisi yang dimana itu membidangi kesemuanya. Dari mulai bakat kita ada HRD, kemudian di intelektual kita lebih berfokus ke aktualis, dimana dengan divisi-divisi tersebut kita harapkan itu dapat mengasah kemampuan yang mahasiswa atau pengurus kita miliki. Jadi di aktualis mereka ada program kerja di mana salah satunya adalah Opres ini. Kita berusaha untuk melatih intelektual mereka agar tetap terasah dan akhirnya nanti juga bisa bermanfaat bagi diri, kemudian prodinya juga. Kemudian bakat dan minat kita ada HRD di mana kita ada menampung beberapa soft skill dari mereka, dari mulai hadro, kemudian futsal, kemudian ada tari, di mana dengan kita wadah tersebut kita dapat mengembangkan bersama-sama mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Mahasiswa yang nantinya juga akan menjadi timbal balik terhadap prodi kita sendiri gitu. Terus untuk berkembangnya HMPS nanti nih, kira-kira langkah apa sih yang dapat Mas Teguh ambil nih? Untuk perkembangan HMPS tentunya yang telah dijelaskan tadi, dari mulai filosofi logo, kita menjunjung kekompakan, kita menjunjung keharmonisan dan sebagainya. Kita mulai dari situ dulu. Kita bangun dulu kekompakan, kita bangun dulu rasa saling mengenal, kita bangun dulu sambung rasa, dimana kalau istilah saya itu setiap anggota harus punya, kalau bahasa Jawanya itu iyo. Mereka harus sadar gimana memposisikan diri mereka. Kalau ada tugas, kalau ada kemudian tanggung jawab yang mereka miliki, mereka harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Tapi jangan sampai mereka kemudian meninggalkan teman-teman mereka yang mempunyai tanggung jawab yang lain. Yang artinya mereka juga harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tapi jangan sampai meninggalkan teman mereka. Jadi tanggung jawab itu harus ditanggung secara bersama-sama gitu. Nah, untuk organisasi sendiri nih Mas, pasti kan nggak selalu harmonis nih. Nah, bagaimana sih cara Mas Teguh nanti untuk menyikapi jika dalam organisasi yang Mas Teguh pimpin tuh sewaktu-waktu ada ketidakharmonisan antara anggota? Kalau terjadi ketidakharmonisan di antara anggota, bagaimana cara menyikapi saya? Jadi cara saya menyikapi tersebut kita pahami dulu. Apa sih masalah yang mendasari ketidakharmonisan tersebut? Bagaimana kemudian cara kita memperbaiki hal tersebut? Siapa saja yang berkonflik, kemudian kita temukan, kita cari masalahnya apa, kita cari solusinya bagaimana, kemudian dari tukar pendapat tersebut kita harus bisa memutuskan. Sebagai ketua umum kita juga harus bisa memutuskan apa langkah yang terbaik dari masing-masing pihak untuk kelangsungan HMPS agar bisa terus berjalan tanpa ada ketidakharmonisan tadi gitu. Nah, tadi kan ada kekurangan nih Mas dalam organisasi nih Mas. Sebenarnya apa sih tujuan dari organisasi itu sendiri kalau emang ada kekurangannya di dalamnya? Tujuan dari organisasi tentunya kita melatih pola pikir setiap pengurus agar nantinya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi, tentunya agar membangun program studi ini menjadi lebih baik. Kita tahu bahwa kuantitas kita memang sedikit, Mahasiswa itu kuantitasnya sedikit jika dibandingkan dengan program studi lain di fakultas kita, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tapi dengan kuantitas sedikit itu, kita harus bisa mewujudkan bahwa kita boleh kalah kok dari segi kuantitas, tapi jangan kalah dari segi kualitas. Kalau dipikir-pikir, kuantitas yang sedikit itu akan menguntungkan bagi kita untuk bagaimana mengelolanya, karena orangnya nggak terlalu banyak. Kita tentunya dengan itu menjadi suatu keuntungan bagaimana setiap orang agar potensi mereka itu dapat terasa dengan baik. Ya, dengan cara itu dari mulai HMPS internal dulu, kepengurusannya dimaksimalkan dulu, kemudian kita bisa merambah ke keseluruhan agar nanti Mahasiswa
tidak kalah di kualitasnya gitu. Baik. Apakah menurut Mas Teguh sendiri nih kabinet ini dapat meneruskan atau enggak estafet kepemimpinan sebelum-sebelumnya? Yang pastinya ketika dikatakan dapat meneruskan atau tidak, yang pertama kita harus muncul rasa optimis dulu. Kita optimis bahwa kita itu dengan berbagai kekurangan serta kelebihan kita dapat meneruskan tonggak kepemimpinan sebelumnya, tonggak estafet kepengurusan sebelumnya. Kita bangun dengan apa? Kita bangun dengan kekompakan, kemudian kekeluargaan, kemudian sambung rasa yang tadi, yang dimana itu merupakan estafet kita dari semangat juang kakak-kakak kita sebelumnya. Dengan kita meneruskan semangat juang tersebut, kita juga harus mencerminkan bagaimana sih semangat juang dari keperiodean kita, sehingga nanti periode selanjutnya itu juga dapat bercermin dari periode kita, sehingga mereka juga akan lebih semangat, mereka juga akan lebih optimis lagi gitu. Pertanyaan terakhir nih Mas, sebelum podcast kali ini tutup nih. Ini kan kabinetnya masih akan berjalan sepanjang tahun nih. Apa akan ada sesuatu yang mengejutkan nih Mas di program kerjanya kali ini? Dikatakan apa ada hal yang mengejutkan atau tidak, yang pasti kita tunggu saja dulu tanggal mainnya. Kalau bisa dikatakan, kalau tahun kemarin kita lebih berfokus ke mahasiswa, kemudian kita tahun ini ada program di masalah kuantitas, kita tentunya tahun ini kita lebih berfokus bagaimana cara kita menggait Jawa muda lain di luar sana. Jadi kita nggak berfokus ke internal saja, kita juga akan merambah dunia luar sehingga mahasiswa ini dapat dikenal khalayak umum gitu. Nah, untuk menutup nih Mas, mungkin Mas Teguh bisa memberikan closing statement-nya. Baik, sehubungan dengan organisasi, saya mengutip kata-kata dari Wayne Dyer, bahwasanya tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpahkan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Teguh sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Dan saya Dina Novita selaku moderator pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.